Alhamdulillah, Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bertatap maya dalam kegiatan yang penuh hikmah dan bermakna di kegiatan webinar Praktek Baik Bergema 2025 yang akan menyajikan webinar Bergema 3 dengan judul Pembaruan Ruang Murid untuk Pengalaman Belajar yang Lebih Seru. Bapak Ibu semua, di sini saya akan memperkenalkan eh, narasumber juga keynote speaker kita. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Dwi Setiawati dari penggerak komunitas Semnas 1 Kesarindung. Kemudian yang kedua adalah keynote speaker, Bapak Yudhistira Nugraha, Sarjana Teknik, Master of Information Communication Technology Advanced Doktor Filosofi, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian narasumber pertama kita juga ada Bapak Hilmi Iqbal Farihin, pelatih ahli teknologi Pusdatin Kemendikbudrismen. Kemudian narasumber kedua kita adalah Ibu Firna Dwi Rahmania, juga merupakan pelatih ahli teknologi Pusdatin Kemendikbudrismen. Dan selanjutnya narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Agus Supramono, penggerak komunitas belajar teknologi ya. Bentar, Bapak Ibu ya. Penggerak Komunitas Bergema 2025, kemudian Dutek Kemendikbudrismen tahun 2019. Bapak Ibu sebelum kita memulai, saya berikan pantun dulu agar kita bisa apa itu lebih bersemangat. Yang pertama yaitu pagi cerah penuh cahaya, ilmu datang di ruang maya. Selamat datang hadirin semua, semoga sehat, selamat, dan bahagia. Ilmu dituntut setiap waktu agar masa depan makin maju. Pembaruan ruang murid dengan fitur baru. Ciptakan pengalaman belajar yang seru. Bapak Ibu semua, itu semua ya Bapak Ibu. Eh, Kemudian kita ke agenda. Nanti akan ada sambutan dari Bapak Kapus Datin, Bapak Yudhistira Nugraha. Kemudian ada paparan materi satu pembaruan oleh Mas Iqbal. Kemudian ada paparan materi dua yaitu showcase yang akan disampaikan oleh Mbak Firna. Kemudian materi tiga praktik baik oleh Pak Agus Supramono. Dan yang selanjutnya adalah tanya jawab dan informasi penutup. Bapak, Ibu sekalian, mari kita lanjut kepada sambutan kepada Bapak Yudis, Kepala Pusdatin eh, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kami persilakan untuk eh, memaparkan sambutannya. Kepada Bapak Yudis dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Dwi atas pengenalannya dan pembukaan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat dan juga Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Indonesia yang bergabung di komunitas Bergema gitu. Bergema ini kan resonate gitu, artinya memberikan sebuah dampak gitu ya. Artinya bergema ini adalah bagian dari aktif gitu ya. Artinya bagaimana berbagi dan juga gerak bersama gitu. Karena memang untuk supaya berdampak itu kita harus bergerak bersama. Kalau mau cepat kita bisa bergerak sendiri, tapi kalau ingin berdampak kita bergerak bersama. Jadi secara filosofi bahwa program bergema ini adalah bagaimana upaya-upaya kita, praktek-praktek baik itu memberikan dampak kepada orang lain. Dan tentunya saling berbagi, bergerak bersama ini kalau dalam konteks filosofinya Otto Scharmer atau dan sebagainya itu adalah system thinking gitu. System thinking artinya semua itu punya peran masing-masing gitu. Nah, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Nanti di sini ada para narasumber, ada Mbak Fierna, ini PAT-nya Pusdatin dan Mas Hilmi juga, ini PAT handal dari Pusdatin yang nanti memberikan semangat bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan juga nanti di sini ada Mas Agus ya dari Sulawesi Selatan gitu. Nah, nah, Bapak Ibu semua, tentu ini menjadi sebuah momentum gitu ya. Kita sudah memiliki rumah pendidikan dan karena salah satu hadirnya rumah pendidikan ini adalah memenuhi kebutuhan stakeholdernya. Salah satunya guru dan juga murid gitu ya. Nah, di dalam rumah pendidikan hadir sumber-sumber pembelajaran yang inklusif yang bisa diakses siapapun, kapanpun, dimanapun gitu ya. Karena paradigma
saat ini pembelajaran itu tidak hanya di sekolah, tapi juga bisa dimanapun gitu ya. Nah, tentu untuk mendukung pembelajaran mendalam yang benar-benar mindfulness, berinteraksi, meaningful gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar menulis, tapi tahu apa yang dikerjakan dan juga joyful. Nah, tentu dibutuhkan sharing praktek-praktek baik dari para guru, kepala sekolah, dan sebagainya terkait dengan bagaimana pemanfaatan digitalisasi pembelajaran khususnya melalui ruang murid, melalui rumah pendidikan di ruang murid gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya komunitas bergema ini kan bagian dari komunitas yang memang dikelola oleh Pusdatin gitu ya. Kita punya duta teknologi, kita punya kapten, ko-kapten, dan bergema. Dan kita yakin bahwa komunitas ini adalah komunitas yang memberikan dampak positif gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu, karena the essence, gitu, esensi dari digitalisasi ini bukan hanya teknologi, tapi dalam konteks pemanfaatan gitu ya. Jadi di Pusdatin, eh, di mana BLPT bergabung di Pusdatin itu menjadi tim pemanfaatan layanan dan data. Nah, ini menjadi esensi yang paling penting, gitu. Karena pemanfaatan ini bukan hanya sekedar menggunakan, tapi bagaimana ini benar-benar tadi bisa mendorong pembelajaran mendalam. Nah, tentunya butuh kolaborasi sinergi dari Bapak Ibu kepala sekolah, guru dan sebagainya gitu ya. Dalam rangka tadi mendorong ekosistem pembelajaran yang adaptif dan sebagainya gitu. Nah, di sini saya juga mengapresiasi di kita ada sudah ada nih ruang bergema di dalam salah satu ruang di rumah pendidikan ya, ruang publik dan sudah masuk di edisi keempat Oktober Buletin Bergema. Dan tentu ini harapannya bisa terus kita tingkatkan gitu ya. Jadi tidak hanya jadi disitulah tempat bagaimana kita berbagi praktek baik gitu ya. Sama sebelumnya kalau 10-20 tahun sebelumnya kita biasa membaca majalah dan segala macam. Nah, harapannya ruang bergema ini menjadi sempat kita belajar satu sama lain gitu ya, antara guru dengan guru yang lain dan juga berbagai praktek-praktek baik gitu ya. Nah, tentu ini menjadi momentum kuat pengembangan ekosistem digitalisasi pembelajaran yang ada di Indonesia karena ini salah satu menjadi program prioritasnya Pak Presiden sesuai dengan Impres 7 2025. Nah, tentu Bapak Ibu semuanya bergema eh, rencana tanggal 10 saya sedikit ngasih clue gitu ya, bocoran dikit ini. Tanggal 10 November rencananya akan ada launching program digitalisasi pembelajaran gitu. Yang insya Allah ini ya akan dilakukan oleh Pak Presiden. Nah, tentu saya yakin bergema ini akan menjadi komunitas yang kuat. Tapi nanti bocorannya nanti ya. Tapi saya yakin bergema, kapten, ko-kapten, duta teknologi akan menjadi sebuah ekosistem yang sangat kuat, akan menjadi bagian penting sebagai garda terdepan, sebagai pejuang digital pendidikan tadi untuk bisa bagaimana mendorong pendidikan bermutu untuk semua menggunakan teknologi gitu ya. Jadi kemarin ada sebuah video yang menurut saya sangat bagus bahwa teknologi ini harus kita menjadikan sebagai tools bukan sebagai adiktif ya, bukan sebuah yang sifatnya kecanduan, tapi sebagai tools. Sebagai tools ini kita harus tetap melatih kemampuan manusia ya, critical thinking manusia dan sebagainya, bukan ketergantungan. Nah, tentu harapannya teman-teman bergema bisa mendorong bahwa teknologi itu sebagai tool, bukan menjadi kita tergantung gitu ya. Jadi ini menjadi hal yang penting dan tentunya saya berharap dengan adanya komunitas bergema di seluruh Indonesia bisa menampilkan praktek-praktek baik bagaimana pembelajaran STEM gitu ya. Nah, science, teknologi, engineering, matematik gitu ya. Ini menjadi pembelajaran yang menarik. Nah, tentunya dengan ada bantuan dari pemerintah interactive panel atau papan pintar, papan interaktif digital, bagaimana nanti pemanfaatan ini lebih lebih maksimal gitu. Tidak hanya melalui papan interaktif digital, tapi juga bisa belajar dimanapun menggunakan tablet, laptop dan sebagainya gitu. Nah, tentu eh, kegiatan bergema ini akan menjadi salah satu bagian penting dalam ekosistem digitalisasi pembelajaran yang ada di Indonesia gitu ya.
Jadi saya berterima kasih buat para komunitas bergema, Bapak Ibu guru hebat, Bapak kepala sekolah yang terus memantik semangat yang luar biasa gitu ya. Jadi sama seperti semangat bergema itu adalah berbagi gitu ya. Karena di dalam Islam itu sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Artinya kebermanfaatan kita itu diukur dari seberapa sering kita berbagi gitu ya. Nah, saya juga pernah menyampaikan beberapa ide gagasan kepada teman-teman dari Pusdatin gitu ya. Ke depan kita sama seperti konsepnya pilot, dilihat berapa banyak jam terbangnya gitu. Sama seperti komunitas bergema ini seberapa banyak teman-teman atau bapak ibu guru yang memberikan praktek-praktek baiknya gitu secara volunteer dan sebagainya. Tadi konsep berbagi dan juga bergerak bersama gitu ya. Bergerak bersama ini kan filosofinya juga bagian dari kolaborasi, sinergi dan juga partisipasi semesta gitu ya. Karena ingin kita bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar kegiatan rutinitas, tapi bergerak bersama ini artinya bagaimana kita memberikan sebuah dampak gitu ya. Jadi semoga kegiatan webinar bergema edisi ketiga ini bisa berjalan dengan baik dan saya berharap nanti Mbak Firna, Mas Hilmi, Mas Agus bisa memberikan memantik semangat yang ini ya eh, semangat belajar dan semangat berbagi. Insya Allah kalau kita sering berbagi, rezekinya juga akan ngalir gitu ya. Insya Allah semua kemudahan itu akan kita dapatkan. Demikian sekali terima kasih sekali lagi dan salam buat para peserta, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang hadir secara daring melalui webinar ini ada sekitar 90 orang peserta dari berbagai provinsi, daerah yang ada di Indonesia. Insya Allah kita ketemu di kesempatan yang lain dan tentu bergema menjadi bagian penting dalam ekosistem digitalisasi pembelajaran di Indonesia. Demikian, saya tidak punya pantun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapus untuk berfoto sebentar. Boleh. Terima kasih, Bapak. Eh, Bapak Kapus, Pak Yudis bisa kalau berkenan mengikuti kegiatan diperbolehkan atau mungkin jika ada kegiatan lain boleh meninggalkan ruang tatap maya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Mbak Bu Dwi dan Bapak Ibu semuanya. Izin pamit ya. Ya, terima Saya kasih sambil Bapak mendengarin. Kapus. Ya, ya. Sehat Terima selalu. kasih. Bapak Ibu sekalian, kita melangkah ke acara selanjutnya ya Bapak Ibu ya sebentar. Ya. Wis, salah, salah sebentar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu selanjutnya kita ke acara yang pertama yaitu paparan fitur baru dari ruang murid yang akan disampaikan oleh Mas Iqbal. Kepada Mas Iqbal dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dwi Setiawati. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Berarti sehat-sehat selalu ya. Boleh kasih reaksinya dong? Gimana kabarnya? Boleh kasih jempol atau apa gitu? Senyum-senyum. Wah, semangat sekali. Baik, Bapak Ibu. Suara saya terdengar jelas ya, Ibu Setia ya? Jelas, Jelas. keren. Oh, oke, baik. Izin saya langsung share screen aja ya. Apa sudah terlihat, Ibu? Sudah terlihat dengan jelas. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, peserta webinar tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan apa itu ruang murid di rumah pendidikan. Tentunya kita selalu mengakses apa itu yang ada sumber belajar, kita mencari apa namanya beberapa materi-materi yang nanti akan diajarkan di kelas. Nah, pada sesi kali ini Bapak Ibu di webinar bergema 3 ini, saya akan berbagi share
sedikit terkait pembaruan ruang murid yang untuk pengalaman belajar yang lebih seru. Tentunya apa sih pembaruan-pembaruan itu yang ada di ruang murid seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama yaitu perkembangan materi pada sumber belajar. Jadi saat ini di materi sumber belajar di ruang murid itu sudah mencapai 2.352 materi. Yang terdiri dari di PAUD itu sudah ada 158, kemudian di SD itu ada 632, di SMP ada 707, untuk SMA dan SMK untuk materi umum ini ada 710 materi, dan untuk SMK di materi kejuruan itu ada 147. Tentunya materi-materi ini akan terus berkembang ya dengan yang nanti apa konten-konten ataupun materi-materi yang akan diisikan di sumber belajar di ruang murid. Kemudian ini Bapak Ibu kami juga menyampaikan bahwasanya ruang murid ataupun sumber belajar yang ada di ruang murid itu bisa diakses melalui desktop ataupun laptop Bapak Ibu. Kemudian bisa juga melalui smartphone diinstal melalui gawai. Silakan Bapak Ibu yang belum menginstal rumah pendidikan silakan diinstal ya. Kemudian bisa juga diakses melalui papan interaktif digital. Jadi ketiga cara akses ini dapat digunakan menyesuaikan dengan kondisi, fasilitas, infrastruktur sekolah, kemampuan dan kebutuhan murid. Seperti itu. Nah, kemudian perubahan yang kedua adalah perubahan beranda dan navigasi tipe materi sumber belajar. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin sempat login, kemudian login lagi, lupa kok ternyata ada perubahan. Ya, memang kami tampilan ada perubahan beranda dan navigasi tipe materi di sumber belajar. Jadi ini adalah tampilan sebelum yang di sebelah kiri ini ya Bapak Ibu ya. Sebelah kiri sini sebelum ini ada tampilan yang sebelumnya, ada game edukasi, lab maya, ini berada posisi di atas. Kemudian yang di sebelah kanan yang sudah ini adalah tampilan setelah pembaruan. Di sini ada mata pelajaran di sebelah kiri, kemudian dibagi dua ya. Di mata pelajaran sebelah kiri, kemudian ada tipe materi di sebelah kanan. Ini tentunya tampilan ini dapat memudahkan pengguna untuk mencari materi pada menu sumber belajar, baik melalui mata pelajaran maupun melalui tipe materi. Nah, kemudian ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu login di sumber belajar, ini misalkan milih materi game edukasi. Jadi Bapak Ibu bisa memilih tipe materi berdasarkan tipe apa game, misalkan game edukasi, kemudian ada video interaktif, film maya, ataupun teks, ataupun gambar seperti itu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu juga dapat memfilter tipe materi, kemudian mencari materi yang sesuai menggunakan filter mapel unit dan subunit. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa setelah mengklik game edukasi di bagian ini ada bisa difilter lagi. Ada bisa menggunakan pelajaran, kemudian dipilih mata pelajarannya apa, kemudian dipilih subunitnya apa dan subunitnya apa silakan disesuaikan. Jadi tentunya ini navigasi ini untuk mempermudah Bapak Ibu mencari materi-materi ataupun sumber belajar yang ada di ruang murid. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adanya fitur pengenalan fitur materiku dan latihanku. Apa sih itu fitur materiku dan latihanku? Nah, jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengakses sumber belajar yang ada di ruang murid di bagian pojok kanan itu ada klik masuk. Jadi klik masuk itu untuk login pada menu sumber belajar dan latihan soal agar dapat menggunakan fitur materiku dan latihanku. Nah, kemudian alur untuk loginnya adalah nanti Bapak Ibu masuk, klik masuk di tombol navigasi sebelah kanan atas. Kemudian Bapak Ibu memasukkan menggunakan akun belajar.id. Kemudian silahkan pilih menggunakan akun belajar.id. Nah, kemudian bisa gunakan email yang sesuai dan tambahkan akunnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memilih untuk menambahkan akun lain, Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi email dan kata sandi. Jadi sementara kami informasikan juga Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu hanya dapat login menggunakan Pramban, baik melalui desktop, smartphone ataupun papan interaktif. Jadi dalam sesi installer yang ada di KW itu saat ini belum bisa login.
Dan kemudian Bapak Ibu juga dapat masuk melalui sumber belajar yang ada di ruang murid, pastikan menggunakan akun belajar.id. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah login di sumber belajar, maka tidak perlu lagi untuk login di latihan soal ataupun sebaliknya. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa loginnya di sini adalah login di sumber belajar ya Bapak Ibu ya, bukan ada di rumah pendidikan yang di tampilan awal karena ketika Bapak Ibu login di rumah pendidikan itu belum terintegrasi dengan login yang ada di sumber belajar. Jadinya Bapak Ibu tetap login menggunakan sumber belajar yang ada di eh, ruang murid seperti itu. Ya, nanti Bapak Ibu juga bisa membaca informasi lengkap terkait login sumber belajar dan latihan soal dengan akun belajar berarti menggunakan tautan yang ada di pojok kanan atas di bawah sini. Silakan nanti diakses di SID/info login sumber belajar dan latihan soal. Nah, kemudian ini ada informasi terkait akun Belajar ID. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan status akun Belajar ID dengan membuka website di https belajar.id lalu pilih tipe pengguna. Kemudian Bapak Ibu silakan masukkan data NPSN dan klik selanjutnya. Jika eh, tidak tahu NPSN sekolah, Bapak Ibu silahkan ketikkan nama sekolah, lalu klik cari NPSN sekolah atau pilih jenjang pada kolom referensi NPSN, lalu klik NPSN. Kemudian dilengkapi data-data, nama lengkap dan tanggal lahir, kemudian diklik selanjutnya. Nah, kemudian dari hasil pengecekan yang tadi, yang setelah diklik selanjutnya, itu ada informasi. Jadi, jika Bapak Ibu belum memiliki akun Belajar ID, akan ada pemberitahuan seperti ini. Kami belum menemukan akun Belajar ID Anda. Nah, silahkan hubungi operator untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut, seperti itu. Nah, kemudian dari hasil pengecekan, jika Bapak Ibu sudah memiliki akun Belajar ID, maka Bapak Ibu akan menerima informasi terkait identitas dan status akun Belajar ID, seperti yang berada di bagian kiri di nomor satu ini. Di ini ada informasi terkait informasi pribadi akun Belajar ID. Kemudian untuk informasi akun selengkapnya bisa diklik di bagian cari tahu tanda status akun Anda. Bisa diklik di bagian sini. Kemudian jika Bapak Ibu lupa password, silahkan klik lupa password. Nah, kemudian ini ada informasi juga terus bagaimana jika tidak memiliki akun Belajar ID. Nah, ini bagi guru dan murid silahkan menghubungi admin atau operator sekolah untuk dibantu mengajukan pembuatan akun Belajar ID melalui portal belajar.id. Kemudian bagi operator sekolah, pastikan operator sekolah sudah mengecek status Belajar ID dahulu di web Belajar ID. Namun, jika tetap tidak menemukan akun, silahkan hubungi pusat bantuan. Nah, kemudian ini ada juga informasi terkait akun Belajar ID, terkait kendala akun Belajar ID yang sering muncul ataupun terjadi. Jadi ini Bapak Ibu jika mengalami kendala, yang pertama tidak tahu sudah punya akun Belajar ID atau belum, itu silahkan dicek melalui ketersediaan akun pada laman belajar.id. Kemudian jika lupa password Belajar ID, silahkan lakukan reset password secara mandiri juga melalui halaman di belajar.id. Kemudian, jika sudah punya akun Belajar ID namun belum aktivasi, jadi pastikan Bapak Ibu mendapatkan detail info username akun Belajar ID dari operator sekolah. Kemudian dilakukan langkah-langkah seperti berikut, yaitu pertama dibuka mail.google.com, kemudian login dengan user ID dan password dari yang diberikan admin sekolah. Kemudian silakan setujui syarat dan ketentuannya. Kemudian ganti password akun belajar.id. Nah, tentunya ini setelah login silahkan langsung diganti ya password akun Belajar ID-nya. Kemudian jika ada kendala, murid tidak bisa membuat akun Belajar ID karena tidak ada operator sekolah. Silakan dikoordinasikan kepada Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah agar dapat dibantu lebih lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu diketahui juga tanpa login dengan Belajar ID, Bapak Ibu juga tetap dapat mengakses sumber belajar dan latihan soal di ruang murid, namun tidak dapat memanfaatkan fitur materiku dan latihanku. Nah, seperti apa sih fitur materiku dan latihanku itu? Nah, ini Bapak Ibu nantinya jika Bapak Ibu sudah login di sumber belajar menggunakan akun belajar.id, itu Bapak Ibu akan dapat
manfaat yang lebih, yaitu fitur materiku dan latihanku yang siap untuk dimanfaatkan. Nah, ini apa sih fitur materiku? Jadi nanti Bapak Ibu setelah login, itu ada fitur materiku. Fitur materiku yaitu untuk mengakses kumpulan materi ataupun koleksi yang telah dibuat atau disimpan oleh pengguna. Kemudian ada tombol koleksi baru untuk membuat koleksi baru agar dapat materi yang tersusun secara lebih rapi sesuai kebutuhan belajar, dan dapat membuat folder yang nantinya untuk dapat menyimpan folder-folder koleksi materi. Kemudian di sebelah kiri ini nanti silakan ada fitur untuk tombol putar koleksi untuk menggunakan keseluruhan materi yang tersimpan pada koleksi itu melalui tombol putar koleksi. Kemudian di bawahnya di sini ada yang nomor 5 itu ada tombol titik 3, itu untuk pengaturan koleksi, untuk mengelola, mengubah dan menghapus koleksi materi, dan dapat juga untuk mengatur urutan materi untuk menyesuaikan susunan materi dalam koleksi. Nah, kemudian di fitur latihanku, itu apa sih fitur latihanku? Yaitu informasi ringkasan pencapaian, menampilkan ringkasan hasil belajar, seperti jumlah latihan yang sudah terkerjakan, nilai tertinggi, serta rata-rata pencapaian. Kemudian di bawah ini ada yang nomor 2, yaitu informasi sedang berjalan, menampilkan latihan soal yang sedang dikerjakan oleh pengguna, sehingga bisa dilanjutkan tanpa harus mengulang dari awal. Kemudian yang ketiga adalah informasi riwayat pengerjaan, menampilkan daftar latihan soal yang sudah selesai dikerjakan sebelumnya, lengkap dengan hasil nilai dan detail pengerjaannya. Jadi seperti tadi ya Bapak Ibu, ini adalah beberapa pembaharuan yang ada di sumber belajar di ruang murid. Jadi eh, cukup untuk materi saya kali ini terkait fitur pembaruan yang ada di ruang murid. Seperti itu, Ibu Dwi. Waktu saya kembalikan ke Ibu Dwi. Terima kasih Mas Iqbal atas paparannya untuk yang pertama terkait pembaruan fitur. Yang selanjutnya Bapak Ibu kita akan ke sini Bapak Ibu ya, ke paparan kedua oleh Mbak Firna ini Mbak. Ini ada murid masa depan ya Bapak Ibu ya. Mbak Firna ini akan menampilkan showcase untuk istilahnya demo ya Bapak Ibu terkait penggunaan ruang murid dengan fitur barunya. Monggo Mbak Firna, silakan. Baik, terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Halo Bu Dwi lagi bawa anaknya. Aku jadi salah fokus. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu dalam keadaan yang full semangat dan terus menebarkan kebaikan dan kebahagiaan gitu ya. Tadi Mas Iqbal sempat juga cek semangatnya. Saya juga mau coba deh cek semangatnya Bapak Ibu semua di sini. Boleh, kalau saya mau spesifik mau minta love-nya boleh nggak? Wow, terima kasih. Sip, sip. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah bergabung dari Sabang sampai Merauke. Tadi kayaknya dari Labuan Bajo juga ada, dari Batam, dari Nusa Tenggara Barat juga ada. Luar biasa nih semangatnya. Jadi Bapak Ibu ini mengikuti webinar terkait dengan pembaharuan yang ada di ruang murid itu seperti apa. Tadi Mas Iqbal sudah sampaikan gitu ya secara materinya seperti apa pembaruan yang ada di ruang murid. Nah, sekarang kita coba masuk ke ruang muridnya. Kita coba explore bersama-sama. Saya izin share screen. Yes. Nah, ini saya sudah masuk di halaman rumah.pendidikan.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu, ini udah ada informasi juga gitu ya kalau Bapak Ibu akses ke ruang pendidikan bahwa belajar makin mudah dengan tampilan baru di ruang murid. Tampilan baru ini sejatinya memang kami coba kembangkan, kami coba sesuaikan gitu ya, mengikuti dengan sebenarnya apa sih yang paling enak, paling nyaman gitu ya di Bapak Ibu guru ketika menggunakan ruang murid ini. Apakah enaknya mencarinya berdasarkan mata pelajaran atau berdasarkan tipe konten. Nah, itu yang jadi pertimbangan kami kenapa kami akhirnya terus mengembangkan untuk memberikan tampilan baru di ruang murid ini. Nah, di ruang pendidikan kita masuk ke ruang murid ya. Nah,
Di sini kalau tadi Mas Iko juga sampaikan gitu ya, login atau masuk di sini di rumah pendidikan ataupun di ruang murid ini itu tidak sama dengan Bapak Ibu ketika login di sumber belajar gitu ya. Jadi nanti kita akan masuknya di sumber belajar. Kemudian setelah masuk ke ruang murid, ada sekian banyak layanan yang akan kita pilih sekarang adalah yang sumber belajar. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu ini bisa langsung memilih mau mencari materi ajar atau sumber belajarnya berdasarkan apa. Mau berdasarkan mata pelajaran kah, mau ataupun berdasarkan tipe materi. Misalnya ini saya set di sini untuk siswa pembelajaran SD di kelas 2 begitu ya. Kemudian kita klik mulai eksplorasi. Nah, kita akan coba login dulu nih Bapak Ibu di sini. Kita akan klik masuk. Kemudian nanti akan ada penjelasan begitu ya kalau masuk dengan akun belajar.id itu apa sih fitur spesialnya? Yang pertama adalah bisa menyimpan materi yang menarik di sumber belajar, kemudian bisa membuat koleksi, kemudian di latihan soalnya itu bisa menyimpan progres dan juga riwayat pengerjaan latihan soal dan juga fitur lainnya yang saat ini kami sedang kembangkan. Kita akan coba klik masuk, pilih emailnya. Ini Bapak Ibu di rumah juga bisa sekalian gitu ya untuk explore bareng-bareng, nyobain bareng-bareng. Nah, di sini di halamannya ketika kita sudah login, pas ada perbedaannya di sini nih Bapak Ibu karena ada menu materiku gitu ya. Menu materiku ini isinya apa? Nanti kita akan masuk ke situ, kita akan coba dulu masuk ke mata pelajarannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya saya mau pilih mata pelajarannya adalah matematika di subunit penyajian data dalam bentuk turus gitu ya. Nah, ini ada satu video, saya coba klik. Nah, cara menyimpannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya itu di kanan atas itu hanya ada tombol bagikan begitu ya. Di sini ada tombol simpan. Dapat diklik saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa ini karena saya sudah pernah membuat sebelumnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat koleksi baru. Ini seperti folder gitu ya. Kalau kita di laptop atau di komputer kita tuh seperti folder. Ini diklik buat koleksi baru. Misalnya ini saya tulis kelas 2 SD. Nanti Bapak Ibu misalkan ini mau ditambahkan deskripsinya ini boleh juga ataupun tidak, itu tidak apa-apa. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti ini langsung akan tersimpan nih Bapak Ibu. Tersimpannya di mana? Tersimpannya di materiku. Jadi ketika kita klik materiku, ini sudah ada beberapa folder gitu ya atau beberapa koleksi dari materi yang sudah kita simpan. Ini karena tadi saya sudah pernah menyimpan gitu ya sebelumnya, dan yang tadi kita simpan ini yang terbaru adalah kelas 2 SD, koleksi kelas 2 SD. Gitu. Nah, ini bisa langsung. Ini seperti mirip dengan playlist di YouTube gitu ya, Bapak Ibu. Harapannya ini bisa lebih memudahkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin, ketika Bapak Ibu melakukan eksplorasi gitu ya di ruang murid ini, Bapak Ibu menemukan materi yang, oh kayaknya pas nih untuk saya sampaikan di kelas. Nah, Bapak Ibu, kalau takutnya lupa atau nanti dibagikan lupa lagi nyimpen linknya, nah Bapak sekarang hadir fitur simpan materiku gitu ya untuk Bapak Ibu bisa menyimpan materi yang akan nanti Bapak Ibu sampaikan di ruang kelas bersama dengan murid-muridnya. Kemudian, nah terus gimana nih Mbak Firna kalau yang saya mau pilih itu berdasarkan tipe materi? Itu sama aja ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya saya mau pilih game edukasi nih. Kemudian, oh ini mau mengenal anggota keluarga. Sama gitu ya. Jadi ketika kita klik, ketika kita masuk ke materinya, kita klik simpan, kemudian pilih mau masuk ke koleksi yang mana. Karena ini masih di kelas 2 SD gitu ya, saya masukin di sini. Atau misalnya nanti Bapak Ibu tuh mau masukinnya berdasarkan game edukasi gitu ya. Nah, itu boleh juga berdasarkan tipe materinya gitu ya. Itu sangat bisa juga seperti itu.
Nah, ini harapannya Bapak Ibu hadirnya fitur simpan dan materiku ini bisa cukup menjawab gitu ya kebutuhan Bapak Ibu yang banyak juga bertanya, ini bisa di-download nggak ya materinya? Nah, sementara ini memang belum bisa gitu ya Bapak Ibu, tapi kami menghadirkan fitur ini, fitur untuk menyimpan fitur materiku dengan fungsi yang harapannya bisa uh, mirip gitu ya dengan fitur tadi di Bapak Ibu tetap bisa menyimpan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada murid-muridnya di kelas. Nah, kita akan bergeser ke tadi kalau ini sudah di sumber belajar gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Tadi seperti yang Mas Iqbal sampaikan di awal bahwa ketika kita sudah login di sumber belajar, maka kita juga kita tidak perlu lagi login di latihanku gitu di latihan soal gitu ya. Nah, kalau di latihan soal seperti apa cara kerjanya Mbak Firna? Jadi sekarang kita masuk gitu ya ke salah satu soalnya, misalnya saya pilih yang Ki Hajar STEM untuk jenjang SD. Saya coba buka, kemudian kita kerjakan dulu gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai kerjakan. Misalnya saya ini cepat aja gitu ya Bapak Ibu, izin saya akan langsung ke nomor 21. Kemudian saya pilih jawabannya, kemudian selesai. Nah, kita kumpulkan sekarang. Nah, sekalian juga gitu ya menginformasikan Bapak Ibu bahwa di latihan soal di ruang murid ini kita sudah dilengkapi dengan fitur cek pembahasan. Jadi setiap soalnya ini ada pembahasannya. Nah, kalau kita kembali nih setelah mengerjakan, kemudian kita klik latihanku. Nah, ini tuh ada gitu ya Bapak Ibu kan tadi disampaikan bahwa dengan login di latihanku, ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana riwayat pengerjaan dan progres pengerjaannya seperti apa gitu ya. Pun ada ringkasan pencapaiannya gitu ya Bapak Ibu. Misalnya tadi, saya tuh sebelum dengan Bapak Ibu saya sudah mengerjakan dulu yang SD gitu ya. Nah, kemudian tadi kita mengerjakan yang SMP secara singkat gitu ya. Nah, itu muncul gitu ya riwayat pengerjaannya. Nah, ini juga bisa diurutkan kalau misalkan ternyata nanti mau lihat nilai tertingginya mana gitu ya. Nah, ini bisa ada filternya gitu ya Bapak Ibu di sini. Kemudian di bagian atasnya ada ringkasan pencapaian. Jadi apa-apa yang nantinya dikerjakan di latihan soal di ruang murid ini akan terrecord, akan terekam, sehingga Bapak Ibu guru pun bisa tahu begitu ya bagaimana progres pengerjaan latihan soal di ruang murid ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kan akan semakin banyak gitu ya Bapak Ibu paket-paket soal yang ada di latihan soal ruang murid ini sehingga harapannya Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak variasi untuk menyelenggarakan uji pemahaman kepada murid-muridnya di kelas. Seperti itu. Itu untuk showcase-nya. Nah, kemudian saya tadi sudah menyampaikan terkait dengan di login di rumah belajar, juga login di mana di latihan soal. Saya izin masuk ke sebentar ya, kita coba masuk ke ke sedikit paparan terkait dengan informasi yang ada di ruang murid gitu ya Bapak Ibu. Bentar. Oke. Jadi selain ada pembaharuan terkait dengan login gitu ya Bapak Ibu di ruang murid, nah ada kabar terbaru juga di ruang murid bahwa ada channel khusus murid gitu ya yang nantinya bisa kami banyak berikan informasi terkait dengan hal-hal terbaru yang menjadi kebijakan dari pemerintah dari Kemendikbudrismen untuk murid-murid. Tapi ini sepertinya kita akan simpan di akhir gitu ya. Saya akan kembalikan lagi ke Bu Dwi. Silakan Bu Dwi.
Terima kasih Mbak Firna, showcase-nya menarik sekali ya. Pasti ada pertanyaan nanti untuk Mbak Firna, kayaknya banyak ini. Baik, untuk yang selanjutnya kita ke sini Bapak Ibu ya, ke narasumber kita yang ketiga Bapak Ibu, yaitu Bapak Agus Supramono yang akan menyampaikan praktik baiknya penggunaan ruang murid ya di sekolah beliau. Kepada Pak Agus dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, pertama-tama yang terhormat Bapak eh, Yudhistira, Kepala Pusdatin, yang kami hormati, Bapak Ibu narasumber pertama dan kedua, ada Mas Iqbal, ada Mbak Firna, selamat siang. Selamat siang juga Bu Dwi sebagai moderator kita pada siang hari ini dan juga teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi sedikit bagaimana saya memanfaatkan ruang murid ya dalam bentuk praktik baik. Nah, saya izin perkenalan dulu ya teman-teman. Nah, nama saya Agus Supramono. Saya adalah seorang guru SD di SDN 140 Masumpu, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Ada yang dari Sulawesi Selatan di sini, Bapak Ibu. Yang dari Sulawesi Selatan komen api-api dong, Bapak Ibu. Nah, eh, baik di sini kita sudah ada, wah, lebih dari 120 orang ya, Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu. eh, boleh dibantu dijawab di kolom chat ya Bapak Ibu, bagaimana kesiapan Bapak Ibu ya untuk menyaksikan atau menyimak materi dari saya ya. Teman-teman yang kita cek keyboard dulu ya teman-teman. Yang siang ini merasa bersemangat, antusias, ataupun sudah sangat siap nih mengikuti webinar, boleh di komen api-apinya teman-teman di kolom chat. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ya udah ada beberapa ya yang eh, merasa hektik nih, nyambi sambil ikut webinar sambil mengerjakan yang lain di kelas, mungkin boleh di komen tepuk tangannya dan emotikonnya bagi teman-teman yang merasa sangat lelah sepanjang hari ini teman-teman. Kalau di kami di waktu Indonesia Tengah sih sudah setengah 4 yang menuju jam 4, di Indonesia Timur sudah setengah 5 nih, udah hampir menyelesaikan aktivitas hari ini. Nah, oke, terima kasih banyak teman-teman ya, responnya luar biasa. Ada yang hektik rupanya ya, ada yang berapi-api. Oke, baik. Kita langsung saja ya teman-teman karena waktu saya cuma sebentar. Nah, eh, bagaimana saya memanfaatkan ruang murid ini di dalam kelas sebelumnya. Sekolah saya, Bapak Ibu, merupakan sekolah kecil, Bapak Ibu ya. Sekolah saya bukan sekolah yang besar. Jumlah siswa di sekolah saya itu hanya 65. Guru kami itu 65 kelas 1 sampai kelas 6 ya, Bapak Ibu. Kemudian jumlah guru dan tenaga pendidikan itu ada 12, seperti itu. Dan sekolah kecil ini tidak menyurutkan semangat kami Bapak Ibu untuk terus berkembang, untuk terus eh, bertransformasi Bapak Ibu ya, dan berusaha mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi di kelas kami. Nah, eh, kalau dari segi kondisi geografis ya, di sekolah saya itu jaraknya sekitar 1 jam dari pusat kota kabupaten. Nah, tentunya selain itu, kalau berbicara tentang jaringan di sekolah saya itu saat ini sudah tersedia satelit ya, bantuan dari Komdigi. Jadi sudah ada jaringan tapi hanya di titik-titik tertentu juga kayak gitu, dan kendalanya kami ketika menggunakan internet secara bersamaan itu tidak bisa secara bersamaan, akan lambat aksesnya seperti itu. Kemudian kalau dari kondisi siswa, saya mungkin berpikir bahwa mungkin teman-teman juga merasa ya, Bapak Ibu juga merasa bahwa siswa kita saat ini tuh senang belajar dengan
cara yang aktif, dengan cara yang kolaboratif, apalagi ketika kita menggunakan teknologi seperti itu di dalam kelas. Dan di sekolah saya itu sudah untuk sarana prasarana teknologinya ya. Di sekolah saya ada 60 Chromebook dan itu sudah eh, itu didistribusikan hampir ke seluruh siswa. Jadi siswa kelas 3, 4, 5, 6 itu kami berikan Chromebook kepada mereka digunakan untuk belajar. Seperti itu. Nah, bagaimana kami memanfaatkan aset yang ada, kemudian memanfaatkan ruang murid juga itu mungkin yang akan saya coba share dan ini merupakan praktik terbaik yang pernah saya lakukan di kelas dengan memanfaatkan ruang murid serta fitur-fitur yang dijelaskan oleh Mbak Firna tadi itu ya. Nah, kali ini saya memanfaatkannya pada mata pelajaran IPAS di kelas 5 materi keseimbangan ekosistem. Kalau di kelas saya sendiri itu jumlah siswanya ada 13 orang. Jadi tidak banyak ya Bapak Ibu. Kalau siswa terbanyak itu ada di kelas 6 18 orang dan selebihnya itu sisa 8 eh, 7 9 8 kayak gitu. Jadi memang siswa saya di sekolah memang tidak terlalu banyak. Nah, saya untuk strateginya atau modelnya, saya coba menerapkan dua ini Bapak Ibu ya. Mungkin di antara teman-teman yang pernah menerima sosialisasi ruang murid sebelumnya ada rekomendasi pembelajaran, beberapa strategi pembelajaran ya Bapak Ibu. Ada flip classroom, ada station rotation. Nah, di sini saya mau coba mengkombinasikan kedua model pembelajaran ini antara flip classroom dan juga station rotation dalam pembelajaran. Tentunya dengan memanfaatkan ruang murid juga kayak gitu. Nah, untuk flip classroom itu eh, jadi sebelum kelas dimulai, kalau misalnya teman-teman ingin menerapkannya pada pendekatan pembelajaran mendalam, itu masuk pada tahap memahami ya. Jadi siswa kita mencoba bagaimana mengkonstruk pemahaman siswa di awal. Nah, eh, sebelum kelas dimulai, sebelum sesi kelas tatap muka langsung di sekolah, eh, murid mempelajari materi secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, materinya itu boleh misalnya kalau dari saya materinya itu materi-materi yang ada di eh, ruang murid kayak gitu. Eh, Berupa artikel ataupun dalam bentuk video yang dikirimkan ke siswa. Jadi siswa belajar secara mandiri di rumah. eh, Kadang saya eh, mengirimkannya di WA, tapi saya juga punya Google Classroom ya. Jadi bisa juga di-share langsung di Google Classroom kayak gitu. Nah, kemudian nanti ketika kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas baru eh, kita saya merancang berbagai aktivitas ya. Nah, dalam hal ini saya menggunakan station rotation untuk mempertajam pemahaman siswa yang telah mereka konstruk di rumah masing-masing sebelumnya. Kemudian nanti ada kegiatan tindak lanjut, ada refleksi juga di akhir. Nah, seperti ini ya kurang lebihnya Bapak Ibu. Jadi di rumah itu saya sebagai guru mengirimkan ke WA ya link-link materi ini yang akan dipelajari, ini videonya, kemudian ini artikelnya. Silakan dibaca, di boleh didampingi oleh orang tua ya. Biasanya sih kalau di kelas saya, di grup kelas saya, meskipun grup orang tua, tapi sebenarnya yang pegang HP masing-masing itu adalah siswa sendiri, kayak gitu. Ya, saya juga tidak tahu kenapa padahal namanya grup orang tua wali, tapi saya lihat yang ada di situ adalah siswa sendiri. Ya, karena mereka memang di siswa saya itu HP siswa bersama dengan HP orang tua. Jadi kebanyakan mungkin yang pegang HP adalah anak-anaknya kayak gitu atau siswanya. Nah, di di grup WA ya juga dibebaskan untuk bertanya ketika misalnya ada yang kurang dipahami atau ada instruksi yang belum dipahami, nanti eh, kita bisa berdiskusi melalui WA group kayak gitu. Nah, nanti ini contoh gambarnya Bapak Ibu ya, bagaimana siswa belajar. Saya minta tolong itu hari di foto ketika proses belajar, ketika mengakses materi yang saya berikan itu. Nah, kemudian untuk ini di sini nih Bapak Ibu ya, jadi saya arahkan ketika membuka materi, nanti
eh, silahkan untuk disimpan ya kayak tadi. Jadi materinya akan tersimpan di materiku. Nah, kemudahannya Bapak Ibu ketika menggunakan fitur ini ya, ketika siswa simpan materi-materi yang dibagikan oleh guru, itu mereka bisa dengan mudah mempelajari kembali materi tersebut. Misalnya ketika di akhir ada refleksi kembali di rumah ya, mengerjakan soal di rumah, mereka dengan mudah bisa membuka kembali materi-materi yang telah diberikan, kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk kegiatan di kelas itu eh, kita pakai model station rotation. Nah, di kelas saya bagi menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok, kemudian saya merancang 4 aktivitas kegiatan dan saya bagi di setiap kegiatan itu di masing-masing station. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Di station pertama itu eh, saya menyiapkan buku augmented reality ya, ada storybook, kemudian ada augmented reality-nya. Di situ siswa membaca cerita yang berkaitan dengan keseimbangan ekosistem. Ada ekosistem darat, ekosistem laut, dan juga ekosistem eh, gurun seperti itu. Kemudian di stasiun kedua ini, kalau di stasiun kedua kemarin di sini saya siapkan website ini Bapak Ibu yang saya buat dengan menggunakan Canva Bapak Ibu ya. Ada website interaktif yang saya buat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti kewalahan atau tidak ada persiapan untuk membuat website, bisa diganti dengan sumber belajar yang tersedia di ruang murid. Ya. Nah, contoh misalnya Bapak Ibu siapkan ganti di sini menjadi video ya. Jadi mereka mengeksplorasi video yang telah Bapak Ibu siapkan di sini. Nah, nanti di station 3 itu kalau di kegiatan yang saya buat itu mereka menyusun piramida makanan. Ya, nanti di station 4 ada mengeksplorasi ruang murid. Jadi saya menggunakan materi yang berbasis game edukasi Bapak Ibu ya. Tapi di kontennya itu ada augmented reality-nya. Jadi siswa bisa apa namanya, bisa perbesar objeknya, bisa perkecil, kemudian bisa putar. Jadi mereka bisa melihat visual dari rantai makanan secara utuh dan nyata kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin modifikasi eh, station-station ini, Bapak Ibu bisa ganti dengan eksplorasi konten-konten yang ada di ruang murid kayak gitu ya. Station rotation ini juga cocok Bapak Ibu ketika misalnya di sekolahnya Bapak Ibu perangkat teknologinya terbatas, kemudian jaringan internetnya mungkin juga terbatas ya, karena kita bisa kombinasikan antara kegiatan-kegiatan yang menggunakan perangkat teknologi dan non teknologi kayak gitu, atau perangkat-perangkat yang berbasis IT maupun non IT kayak gitu. Nah, ini kurang lebih kegiatannya Bapak Ibu ya, untuk di setiap stationnya. Nah, setelah semua selesai mengeksplorasi setiap station ini secara berkelompok, barulah saya ajak siswa untuk duduk di tengah, kita merefleksikan ya apa-apa yang telah kita pelajari, kemudian menyeragamkan pemahaman ya. Biasanya terjadi miss di setiap station. Kemudian kita bisa cek juga apa yang informasi apa yang mereka dapatkan di setiap stationnya, kemudian station yang mana yang paling mereka senangi dan apa alasannya kayak gitu sih untuk kegiatan di kelas ini ya. Dan ketika pulang ke rumah barulah kita bisa memberikan aktivitas lain lagi, misalnya mengerjakan refleksi secara mandiri. Tadi bisa memanfaatkan apa namanya, fitur latihanku ya kayak gitu. Nah, untuk refleksi pada praktik baik ini Bapak Ibu ya, saya melihat bahwa eh, siswa itu jadi lebih aktif ya karena mereka antusias untuk mengunjungi setiap stasiun-stasiun yang ada, mengeksplorasi stasiun yang ada. Kemudian kegiatan di kelas itu menjadi lebih bermakna, lebih interaktif juga ya. Kemudian ada proses berpindah kayak gitu, jadi tidak siswa tidak merasa bosan. Nah, kemudian eh,
dampak, ada beberapa hal mungkin yang bisa diperbaiki berdasarkan praktik yang telah saya laksanakan ya Bapak Ibu. Misalnya eh, tadi ketika di rumah, ketika belajar mandiri, mandiri di rumah, terkadang ada siswa yang tidak punya kuota misalnya, jadi mereka eh, informasinya tertinggal kayak gitu. Jadi kalau dari eh, mungkin kalau dari refleksi saya mungkin langsung sebelum jauh-jauh hari sebelum proses kegiatan ini dilaksanakan, mungkin bisa dipastikan dulu semua siswa itu punya akses internet yang sama kayak gitu. Ataupun ketika misalnya mereka tidak punya akses internet, kita bisa mengarahkan mungkin bisa belajar di temannya yang rumahnya dekat kayak gitu. Kemudian pada saat di kelas, pada saat station rotation itu, saya kan menyediakan waktu 15 menit di setiap station. Nah, ternyata eh, setiap station itu pengerjaannya s- tidak sama kayak gitu. Misalnya tadi ketika membuat piramida makanan itu siswa sangat cepat menyelesaikan kayak gitu. Yang lama itu ketika mereka menggunakan website interaktif itu karena banyak hal yang mereka harus akses, banyak informasi yang harus mereka gali dari situ. Nah, itu mungkin ke depannya eh, ketika ingin menerapkan station rotation bisa dipertimbangkan ya untuk setiap aktivitas itu memang waktunya harus memakan waktu berapa menit dan di alangkah baiknya kalau kegiatannya untuk setiap station itu waktu penyelesaiannya sama supaya tidak ada yang menunggu misalnya siswa yang di station 3 sudah selesai mereka harus menunggu di kelompok yang lainnya untuk selesai di station berikutnya dulu baru mereka masuk di station tersebut kayak gitu. Itu sih untuk eh, apa namanya yang saya temukan dan perbaikan yang mungkin bisa diantisipasi ketika teman-teman Bapak Ibu guru nanti menerapkan eh, atau mengadaptasi praktik baik yang saya lakukan ini kayak gitu ya. Yang eh, pada intinya Bapak Ibu, kalau dari pengalaman saya ini, saya menyadari Bapak Ibu bahwa ketika kita memberi ruang bagi murid untuk belajar dengan cara mandiri, maka semangat belajar itu akan tumbuh dengan alami. Jadi semoga pengalaman yang saya lakukan ini Bapak Ibu bisa menjadi pengingat bahwa setiap langkah kita di kelas itu selalu berarti bagi siswa. Itu saja mungkin Bapak Ibu praktik baik yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Dwi. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kasih reaction dong untuk praktik baiknya Pak Agus, Bapak Ibu. Bagaimana ya? Yuk Bapak Ibu, reaksinya dong. Wah, ada yang lope-lope, ada yang semangat, ya tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, untuk yang sesi ke selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk tiga penanya pertama yang akan raise hand. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu raise hand. Yang pertama dari Ibu Eka Sri Parwati. Kemudian ada dari Ibu Hafizah. Kemudian selanjutnya satu orang lagi Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu ya. Itu ya. Baik Bapak Ibu kita dari Ibu Eka Sri Parwati dulu dari SDN 4 mana ini Bapak Ibu. Monggo Bapak Bu Eka diperkenalkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatillahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Eka Sri Parwati dari SDN 4 Suntalangu, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Yang ingin bertanya terkait ruang murid ini, kemarin sempat saya gunakan, cuman ada beberapa pertanyaan. Apakah ruang guru ini bisa diakses oleh siswa atau kita sebagai guru yang mengirimkan mereka linknya gitu sehingga bisa mereka mengakses apa namanya labnya kemudian mengakses gamenya. Nah itu apakah atau emang siswa bisa langsung masuk di ruang murid itu sendiri gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan untuk Bapak Agus terkait dengan metode yang dijabarkan tadi, apakah ketika menggunakan
metode station itu tadi pakai berkelompok atau Sendiri-sendiri. sendiri-sendiri gitu. Kemudian apakah nanti kalau dia berkelompok, apakah setiap kelompok itu diberikan tenggat waktu atau mereka sesuai kecepatan mereka masing-masing? Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eka Sri Parwati. Kami simpan dulu ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, silakan Ibu Hafizah pertanyaannya dan diperkenalkan juga dari unit kerja mana. Ibu Hafizah, bisa mic-nya dibuka, silakan. Oke, sudah. Apakah dengar suara saya, Bu? Siap, dengar Ibu, monggo. Baik, saya izin off ya, Bu ya, Ya, karena baru pulang gitu panas. Terus kepala lagi panas, Bu. Di Kampar 37 derajat. wow. Baik, Bu, terima kasih Ibu Dwi, dan pertanyaan saya tujukan untuk Pak Agus gitu ya. Memang beberapa eh, ke depan ini kan terjadi pembaruan-pembaruan di ruang murid. Sungguh luar biasa. Pertanyaan sama Pak Agus itu terkait dengan metode yang digunakannya itu eh, untuk mengukur ketercapaian ya tujuan pembelajaran dengan menggunakan model itu tadi gitu ya. Kira-kira seperti apa Pak indikatornya? Kita tahu kan ketika kita menggunakan apa yang Pak Agus gunakan, kita tahu peserta didik kita ini dengan berbagai karakteristik dan berbagai kemampuan, serta mempunyai gaya belajar yang berbeda. Seperti apa nih Pak Agus? Karena praktek baiknya saya lihat cukup bagus. Uh, Walaupun kebetulan saya kepala sekolah, walaupun guru-guru saya belum menggunakan, tetapi saya sudah memberikan materi bagaimana mereka memanfaatkan sumber belajar dulu, terutama yang ada di ruang murid. Nah, gitu Pak Agus. Itu aja Pak Agus. Karena saya lihat tadi kan eh, intinya ini kan bisa kita praktekkan pertama jika sekolah itu mempunyai jaringan internet bagus. Nah, kita tidak boleh menafik gitu kan, karena itu bisa diakses dengan adanya internet, gitu ya. Yang kedua tentu dengan sarana prasarananya, minimal siswa kita itu paling tidak kalau sekolah tidak punya Chromebook atau apa gitu kan. Siswa kita itu tentu harus memiliki yang namanya HP atau JPEG-nya gitu ya. Nah, jadi mohon solusinya Pak Agus. Ini luar biasa. Kenapa saya sampaikan? Karena masih ada di guru saya sendiri aja. Uh, Agak kewalahan untuk mengontrol ketika peserta didik itu membawa HP gitu. Karena kadang-kadang ada juga siswa yang nakal. Saya sudah memberikan trik-trik kepada guru saya. Kalau pembelajaran ibu bapak sudah selesai, kumpulkan. Buat satu tempat. Karena tanpa ibu sadari nanti ketika tidak dibuat seperti itu, dia akan pasti mendokumentkan ibu. Mungkin ibu sedang tidur, saya bilang. Mungkin ibu sedang ngajar gitu kan. Nah, nanti media sosial ini kan kadang-kadang kita tidak bisa ngontrol. Nah, nanti dia bercerita, beginilah guruku sedang mengajar. Nah, gitu. Jadi saya wanti-wanti Bu Dwi dengan guru-guru saya ketika menggunakan HP itu dalam pembelajaran. Karena pasti ada siswa-siswa kita yang apa bahasanya ya eh, nakal-nakal gitulah gitu kan. Ngambil kita kan juga di luar batas kita gitu. Hati-hati kita kan. Seperti itu Pak Agus dan Bu Dwi. Terima kasih Bu Hafizah, Ya, Ibu Kepala sama-sama. Sekolah yang baik sekali ya. Eh, Baik, kami simpan dulu pertanyaannya sebentar lagi untuk Boleh. satu penanya terakhir yaitu Pak Adrianus. Nanti Bapak Ibu yang tidak berkesempatan untuk langsung cek apa itu raise hand dan open mic, silakan nanti ada sesi yang untuk sesi chat silakan. Untuk selanjutnya Pak Adrianus, monggo dipersilakan Pak Adrianus Remin dari unit kerja mana ini? Dari SMA Negeri 2 Lambalena, Manggarai Timur. Ibu.
Ya, silakan Bapak. Ya, Ibu, ini dari ketiga pemateri tadi itu ada tentang kompetensi pembelajaran dan pemilihan media pembelajaran. Yang saya mau tanyakan di sini, Ibu, yang tentang menganalisis kompetensi pembelajaran. Itu bagaimana menganalisis kompetensi pembelajaran dan memilih media pembelajaran dapat diimplementasikan oleh guru dalam pembelajaran. Pembelajaran apa saja? Contohnya saya punya itu pembelajaran kimia. Yang keduanya, apa saja manfaat menganalisis kompetensi pembelajaran itu dan memilih media pembelajaran bagi guru tertentu dan peserta didiknya. Ya, itu saja Ibu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Ini tampaknya nanti pertanyaannya untuk Pak Agus ya terkait Ya, pemilihan kompetensi pembelajaran ya. ya, ya, Karena siap, siap. eh, berhubungan dengan praktek baik saat Ya, pembelajaran, walaupun ya, di konteks untuk SD dan SMA ya Pak Agus ya. ya, ya. Bapak Ibu, sekarang kita ke jawaban dari pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Eka Sri Parwati akan disampaikan jawabannya oleh Mbak Firna ya. Silakan Mbak Firna. Yes, terima kasih Bu Dwi, terima kasih juga Bu Eka Sri dari NTB yang tadi sudah menyampaikan pertanyaannya gitu ya. Apakah ruang murid ini diakses hanya oleh guru saja atau dan murid apakah boleh mengakses atau tidak begitu ya? Apakah guru jadinya mengirimkan link materinya ke murid, kemudian murid baru bisa belajar. Nah, Bapak Ibu, secara umum gitu ya pemanfaatan ruang murid ini memang ada tiga gitu ya. Pertama langsung dipakai di kelas gitu ya, dan ini dimoderasi, difasilitasi oleh Bapak Ibu guru gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dipakai langsung oleh murid untuk pembelajaran secara mandiri karena kalau Bu Eka dan Bapak Ibu guru yang lainnya tadi coba buat masuk gitu ya ke sumber belajar di ruang murid itu walaupun memang bisa login seperti yang tadi saya sampaikan, yang juga tadi Mas Iqbal sampaikan adalah bahwa walaupun tidak login itu Bapak Ibu masih tetap bisa mengakses sumber belajarnya tanpa ada batasan, tanpa ada perbedaan gitu ya. Jadi murid juga bisa akses, guru juga bisa akses, orang tua pun bisa akses gitu ya. Jadi harapannya yang menjadi aktor dalam proses pembelajaran ini tidak hanya ditekankan pada Bapak Ibu guru, tapi juga murid ikut serta, orang tua juga ikut turut serta begitu ya. Jadi kami dari Kementerian tidak ada aturan baku, tidak ada saran atau tidak ada rekomendasi gitu ya oh ini hanya oleh untuk guru saja, tidak, bahwa ruang murid ini bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, asal masih terkoneksi ke internet gitu ya, karena ini memang harus uh, online gitu aksesnya. Itu mungkin Bu Dwi, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Eka ya. Terima kasih Mbak Firna. Bagaimana Bu Siap. Eka, semoga bisa memfasilitasi tadi ya jawaban dari Mbak Firna. Dan jangan lupa setelah mendapatkan jawaban dieksplor lagi ruang muridnya. Betul sekali. Baik, untuk pertanyaan kedua kepada Bapak Agus terkait dengan bagaimana cara mengukur ketercapaian hasil pembelajaran dari praktik baik yang telah dilakukan oleh Pak Agus dan cara atau triknya supaya anak-anak itu terkondisi di ruangan kelas ya Bapak Ibu. Seperti itu kan? Monggo Pak Agus. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Hafizah tadi ya, Ibu Kepala Sekolah. Banyak sekali tadi pertanyaannya yang saya catat, mulai dari bagaimana mengukur ketercapaian pembelajaran, akses internet dan sebagainya. Nah, balik lagi Bu ya, kalau untuk mengukur ketercapaian pembelajaran tentu eh, kita balik lagi ke tujuan pembelajaran kita ya, kayak gitu. Kemudian instrumen yang digunakan. Nah, instrumen yang digunakan itu ditentukan di awal ya Bapak Ibu. Kalau saya biasanya menentukan di awal ya untuk instrumen pembelajaran. Nah, kalau dari pembelajaran saya tadi, asesmen yang saya lakukan itu masih asesmen formatif seperti itu. Jadi belum belum sampai pada asesmen sumatifnya, Bu, ya. Jadi kalau asesmen formatif itu kan bisa dilakukan dalam berbagai hal, apakah itu dalam bentuk eh, tes atau kuis langsung di akhir pembelajaran ataukah hanya sekedar tanya jawab di kelas. Nah, yang saya lakukan di kelas itu hanya berupa tanya jawab saja di kelas ya untuk menyamaratakan
untuk menyamakan persepsi dengan siswa. Apakah siswa paham apa sih bagaimana aliran energi dalam ekosistem pada rantai makanan? Kenapa kira-kira di konsumen puncak itu jumlah populasinya sedikit? Karena ternyata ada yang namanya aliran energi dan setiap tingkatan itu hanya menerap 0,1% energi dari konsumen di bawahnya ataupun dari produsen seperti itu. Jadi asesmen formatifnya lebih ke tanya jawab di akhir sih, karena memang tujuan asesmen formatif itu adalah untuk membangun dan memperkuat pemahaman murid seperti itu. Nah, saran saya nanti kalau misalnya materinya sudah sampai, materinya sudah sampai dan ingin diukur apakah tujuan pembelajaran kita betul-betul tercapai atau tidak, itu bisa dilakukan dengan asesmen sumatif, ya. Nah, asesmen sumatif itu dengan yang paling mudah kita lakukan adalah tes tertulis kayak gitu, Bu. Nah, kalau tes tertulisnya pun juga harus didasari oleh tujuan pembelajaran kita, oleh CP yang kita eh, gunakan untuk mengajar kayak gitu ya. Jadi dan baik bagusnya kalau kita pakai backward design ya, Ibu ya, backward design itu kita sudah membuat soalnya itu di awal Kak, agar kita sebagai guru terbayang-bayang, oh ini soal yang saya buat. Jadi ketika kita menyamakan persepsi, kita mengulang-ulang pada poin itu ya, agar siswa terkuatkan pada bagian itu ya. Jangan sampai eh, kita eh, jangan sampai kita pakai desain yang kan kalau di apa namanya, panduan pembelajaran dan asesmen yang terbaru ya, pembelajaran mendalam kan ada backward design di mana guru membuat asesmen di awal. Itu sangat terbantukan eh, bagi saya ya Bu ya, karena eh, kalau soalnya sudah saya pegang di awal, saya bisa mengulang-ulang materi itu, eh, mengulang materi-materi di bagian pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk asesmen sumatif itu. Nah, biasanya kalau tidak seperti itu, biasanya di akhir juga kita eh, buat buat soalnya kemana-mana gitu loh. Kita biasa berpikir, apakah ini pernah saya jelaskan ke siswa atau tidak ya? Nah, kayak gitu. Jadi memang untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, saya pakai untuk asesmen sumatifnya, biasanya saya pakai backward design Bapak Ibu ya, untuk dalam merancang pembelajaran. Nah, kalau akses internet, betul, kalau kita menggunakan ruang murid ini betul pakai internet, Ibu, kayak gitu. Namun kalau tadi ya punya perangkat terbatas, punya bahkan tidak ada jaringan internet, tidak jadi masalah Bapak Ibu ketika ingin misalnya eh, banyak kok buku-buku bacaan digital yang ada di ruang murid bisa dicetakkan ke siswa dan itu bisa dijadikan sebagai aktivitas di kegiatan station rotation itu. Jadi station rotation itu tidak mesti kegiatan berbasis internet semua. Boleh kok non internet semua kayak gitu, tapi sumber-sumber kegiatan, sumber-sumber belajarnya juga harus dimodifikasi kayak gitu, Ibu ya. Dan ya, untuk HP tadi ya, saya sepakat dengan Ibu Kepala Sekolah tadi. Kalau di kelas saya, ketika ada jadwal bawa HP, siswa baru bisa menggunakan HP ketika mau belajar itu. Kalau tidak, mereka harus kumpul HP-nya di saya, kayak gitu, disimpan di laci meja. Kayak gitu sih, Bu. Semoga bisa menjawab ya. Ya, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Sangat menarik ya Bapak Ibu. Jadi tadi Pak Agus menyampaikan untuk membuat asesmen itu kita pakai perencanaan backward design dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya sama juga dari Pak Adrianus tadi terkait bagaimana cara memilih apa itu istilahnya kompetensi pembelajaran dengan model pembelajarannya yang sesuai seperti itu. Oh, kompetensi pembelajaran bagaimana Maksudnya kan? dari Ya, eh, menurunkan TP untuk tadinya supaya untuk mencari model yang sesuai dari TP-nya itu. Seperti itu Pak Agus. oke, Pak. Eh, Kalau dari apa namanya? Kalau dari sama, sebenarnya sama ya Bu ya, dengan eh, yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Kita eh, analisis dulu CP-nya, kemudian analisis tujuannya, tujuan pembelajarannya kayak gitu, nanti jadi indikator. Sama juga sih yang saya lakukan di sini ya. Apalagi di materi keseimbangan ekosistem itu kan materi-materi yang berulang ya, materi yang berulang mungkin di kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Nah, cuman untuk batasan-batasan itu yang perlu diperhatikan ya. Bagaimana sih batasan yang ada di fase kita atau di kelas kita kayak gitu. Eh,
Itu sih yang kalau untuk kompetensi pembelajaran yang dimaksud oleh Bapak seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi ya untuk kompetensi pembelajarannya. Nah, itu juga biasanya kalau eh, untuk batasan itu biasanya kan sudah jelas tertuang di CP masing-masing ya. Nah, mungkin kalau bisa didiskusikan dengan kalau misalnya saya diskusinya dengan guru kelas 6 ya. Siapa tahu materi itu juga ada di kelas 6 dan kita bisa menentukan batasan kompetensi masing-masing ya. Sampai mana yang ingin kita ajarkan tentang ekosistem di kelas 5. Kalaupun ekosistem ada lagi di kelas 6 itu mereka mengajarkan yang mana lagi kayak gitu. Seperti itu sih Pak kalau dari langkah-langkah pengembangan perangkat dan kalau pemilihan model sih ya eh, kenapa saya memilih station rotation ya? Misalnya materinya itu banyak ya, materinya ada banyak dan terdiri dari subtopik-subtopik yang berbagai macam subtopik. Nah, itu bisa kita bagi dalam station rotation yang kita ingin ajarkan sekaligus misalnya ya. Daripada misalnya pertemuan ini hanya membahas rantai makanan, pertemuan selanjutnya jaring-jaring makanan, pertemuan selanjutnya lagi. Nah, bagaimana kalau kita coba dengan station rotation ini kita ajarkan eh, sekaligus, kemudian nanti pertemuan berikutnya kita perkuat dengan aktivitas lain kayak gitu loh. Contoh paling mudahnya juga misalnya ketika mengajarkan eh, majas ya akan ada banyak jenis majas tuh ya misalnya yang diajarkan itu ada empat misalnya. Nah bisa dibagi empat station eh, siswa mengunjungi stasiun-stasiun berdasarkan jenis majas yang ada kayak gitu. Itu bisa kita lakukan seperti itu, Pak. Jadi eh, kalau dari segi model pembelajaran kan banyak ya, banyak yang bisa dipilih eh, tergantung dari materi kita apakah eh, cocok dengan eh, cocok dengan model itu ataukah misalnya sarana dan prasarana kita memadai ya apakah cocok dengan model yang ada kayak gitu. Nah, kebetulan model ini eh, saya lihat materi saya bisa masuk nih. Kemudian sarana prasarana saya juga di sekolah lumayan mendukung nih. Ada Chromebook, ada jaringan internet. Nah, kenapa tidak saya coba dengan strategi ini gitu loh. Seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Pak Agus penyampaiannya hasil jawabannya ya untuk Pak Adrianus. Jadi ketika kita menyusun apa itu kegiatan pembelajaran di kelas, tentu saja kita harus bisa memilih model yang tepat untuk pembelajaran itu agar bisa memberikan pengalaman yang bermakna untuk murid dan murid mendapatkan hasil yang kita inginkan atau tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Itu ya Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya, karena kita itu terbatas waktu, tadi ada 3 yang sudah raise hand, dan sekarang kita akan lihat yang di kolom chat, apakah ada yang masih perlu ditanyakan, tampaknya sudah ini ya Bapak Ibu ya, sudah dijawab oleh tim Pusdatin, oleh Pak Tubagus dan timnya. Bapak Ibu sekalian, eh, mungkin selanjutnya kita ada informasi-informasi yang Bapak Ibu ya. Silakan untuk Mbak Firna, mungkin ada informasi tambahan yang ingin disampaikan. Yes, ya Bu Dwi izin menyampaikan sedikit tambahan gitu ya materinya tadi sempat terlewat. Ini saya share screen udah tampil belum ya, Bu? Sudah tampil, loh, hilang, Yes. ya sudah. Ya, nah Bapak Ibu jadi kini telah hadir WhatsApp channel yang namanya adalah Kabar Murid. Jadi ini adalah kanal resmi Ruang Murid di WhatsApp gitu ya. Jadi ini menyajikan berbagai informasi, kegiatan, materi, dan inspirasi belajar bagi murid. Tapi walaupun misalnya ini adalah judulnya adalah kabar murid ya, tapi tidak juga menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu guru untuk bisa join ke WhatsApp channel ini untuk bisa mendapatkan informasi ataupun kegiatan terbaru. Saat ini
informasi dan konten yang ada di Kabar Murid ini masih difokuskan untuk murid SMA kelas 10 dan kelas 12 yang kalau kelas 12 kan sekarang ini lagi ikut PAKA gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ingin join, silakan cari Kabar Murid di tab update WhatsApp, lalu tekan ikuti atau langsung klik tautan s.id/kabar murid SMA. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi dari apa yang tadi kami sampaikan, update-update lainnya terkait dengan ruang murid, itu dapat Bapak Ibu akses melalui di kumpulan tautan penting ruang murid di SID/panduan ruang murid. Jadi banyak sekali informasi yang ada di sini. Bapak Ibu silakan akses, silakan pelajari, silakan explore sebagai bekal gitu ya untuk nantinya Bapak Ibu bisa memanfaatkan ruang murid bersama dengan murid-muridnya di ruang kelas. Yes. Nah, kemudian ini ada juga materi siap pakai. Bapak Ibu ada video, poster, kami juga ada stiker gitu ya. Jadi kita bikin hal-hal yang seru gitu ya Bapak Ibu untuk bisa menghadirkan tadi pembelajaran yang menarik dan seru juga di kelas. Demikian Bu Dwi dari saya untuk tambahannya. Saya kembalikan lagi ke Bu Dwi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Firna tambahannya Bapak Ibu tadi ya, yang ada yang kurang. Baik Bapak Ibu, ya tak terasa kita di di penghujung acara ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya saya akan coba share ini ada beberapa Bapak Ibu ini Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur komunitas bergema ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat hasil praktik baik komunitas bergema yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk memperkaya apa itu kegiatan baik di komunitas belajar maupun dalam hal praktek baik pembelajaran di ruang kelas dari Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu mengunjungi lewat ruang publik. Di situ ada komunitas bergema dan bisa diakses. Untuk saat ini buletin bergema sudah sampai di edisi keempat di bulan Oktober. Itu saja dan kami harapkan juga partisipasi dari Bapak Ibu semua untuk juga ikut menginspirasi dengan memberikan praktik baik Bapak Ibu semua di seluruh Nusantara. Itu saja Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, ada kesimpulan-kesimpulan yang akan dipaparkan oleh tiap narasumber. Yang pertama, Mas Iqbal, silakan. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Jadi tadi Bapak Ibu ya, ini beberapa salah satu langkah dari Kemdikbud untuk menghadirkan pembelajaran yang memudahkan bagi semuanya dengan menghadirkan ruang murid. Nanti silahkan dimanfaatkan, silahkan dipergunakan untuk mencari bahan referensi materi-materi yang basisnya digital. Silahkan diakses di ruang murid. Jadi di lain nanti Bapak Ibu mencari referensi-referensi lain ya. Tentunya di Kemdikbud juga menyediakan platform digital yang dapat dimanfaatkan Bapak Ibu semua. Tentunya untuk mempermudah bagi Bapak Ibu dalam proses pencarian materi dan proses belajar mengajar di murid. Dan semoga apa yang diberikan oleh Kemdikbud melalui ruang murid ini bermanfaat untuk kita semua. Itu Bu Dwi. Terima kasih. Terima kasih, Mas Iqbal. Selanjutnya, Mbak Firna, monggo. Baik, Bu Dwi, terima kasih. Semangatnya sama gitu ya dengan yang tadi Mas Iqbal sampaikan. Jadi terus semangat untuk melakukan eksplorasi. Yang belajar tidak hanya murid, tapi Bapak Ibu juga guru belajar. Dan yang harus dipastikan adalah bahwa apa yang ada di ruang murid ini adalah materi belajar yang ready to use, siap pakai. Bapak Ibu tidak perlu mencari lagi materi-materi dengan googling rantai makanan untuk kelas 5 di Google gitu ya. Nah itu nggak perlu lagi. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah mencari rantai makanan tapi di sumber belajar ruang murid. Dan itu bisa dicari untuk mata pelajaran apapun di jenjang PAUD sampai ke SMK dan juga kejuruan. Itu mungkin Bu Dwi dari saya. Terima kasih. Baik, Mbak Firna, simpulannya. Untuk selanjutnya, Pak Agus, silakan kesimpulan dari tadi praktik baiknya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Dwi. Jadi saya kalau berdasarkan yang saya lakukan di kelas ya, dengan menggunakan ruang murid ini sangat membantu kami di kelas, apalagi dengan fitur terbaru materiku ya. Nah, ketika siswa
menyimpan materi itu akan terkumpul di koleksi materi mereka. Jadi ketika mereka ingin ujian atau asesmen, mereka tidak mencari lagi dari nol ya, tapi mereka tinggal membuka materiku, kemudian di folder mana yang telah mereka simpan, dan itu sangat-sangat simpel kayak gitu. Semoga Bapak Ibu juga bisa menggunakan di sekolahnya masing-masing dan juga di kelasnya Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya Bapak Ibu. Saya pun juga sebagai moderator menggunakan ruang murid untuk belajar anak saya di fase D SMP. Baik Bapak Ibu, tak terasa waktu jualah yang apa itu memisahkan kita ya Bapak Ibu di kegiatan ruang tatap maya ini, dan mohon diperhatikan Bapak Ibu bahwa admin akan memberikan apa itu rekaman video kepada Bapak Ibu semua dan juga materi, nanti ditunggu saja WA blastnya Bapak Ibu, dan mohon Bapak Ibu untuk tidak mengklik kanal-kanal yang tidak resmi dan juga tautan-tautan yang bukan dari pihak Pusdatin. Terima kasih. Saya akhiri, saya sebagai moderator. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Selamat sore Bapak Ibu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih